vulgar gitu. Adegannya itu bang, abang melihatnya seperti apa? Wah, itu saya terus terang, saya ini membawa nama atribut. Ah, Atribut ini atribut jilbab. Lalu dengan memakai cara makan es krim itu seakan ada pelecehan. Pertanyaannya masuk kemana tuh ranahnya? Pasti ada merasa ada perbuatan tidak menyenangkan. Siapa yang membuat perbuatan tidak menyenangkan? Orang Islam, agama Islam merasa orang-orang Islam menyatakan bahwa ini nggak pantas dong dia seorang pakaian jilbab dengan cara gaya. Berarti ada perbuatan tidak menyenangkan. Nah, deliknya itu bisa lahir kalau memang dimasukkan ada perbuatan tidak menyenangkan. Nah, tidak menyenangkannya gimana? Loh, itu akan menimbulkan reaktif negatif. Menjadi multi investasi itu yang paling hati-hati. Nah, sehingga menurut saya ini bisa masuk lahir ke pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tetapi kalau masuk ke dalam undang ITE tergantung apakah bisa masuk ke pasal 28 atau di pasal 156 kalau pidana itu ada menodai agama atau tidak. Nah, tergantung nanti saksi ahli menyatakan bahwa apakah dengan cara itu dia membawa atribut itu menodai agama. Nah, itu nanti saksi ahli yang bisa menentukan. artinya belum bisa dibilang penistaan agama. Siapa yang dirugikan dulu? Karena ada kerugiannya dulu nih orang. Apakah misalnya yang dirugikan bagi kaum ibu-ibu dengan caranya pakai jilbab nih udah mewakili? Nah, itu bisa, bukan nggak bisa. Ya tergantung ya. Nanti siapa yang dirugikan. Nah, sebagai pengamat budaya juga ini berbentrokan sama budaya kita gak sih bang? Oh iya dong, Seperti itu, Bang. kita tidak etis kayak seperti itu. Membawa atribut agama yang pertama, kedua itu kan dicontoh orang. Akhirnya bahwa menyatakan maaf ya, influencer ini selebgram ini kok nggak benar sih, tidak mencontohkan kepada adik-adik kita. Bagaimanapun kita harus punya etika, norma dan kaidah. Saya sebagai seorang pengamat lah ya, mengamati dalam kebudayaan yang sekarang tergerus lah ya. Karakter kita ini harus dibangun perubahan, revolusi mental. Harus diberikan sampaikan bahwa kita menyampaikan informasi, menyampaikan visualisasi ini nggak ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya beban moral obligasinya itu moral obligasi kepada adik-adik kita. Dan pada penonton ini harus sampaikan, jangan hanya cuma viewers, hanya benefit, akhirnya mengorbankan adat istiadat kebudayaan bangsa Indonesia. Itu aja. Nah, abang melihat selebgram banyak yang mengandalkan hal-hal seperti ini untuk menarik netizen atau viewernya. Ini abang gimana menurut? Menurut saya memang harus nanti ada aturan yang akan dikeluarkan secara mungkin dari Menkominfo bahwa aturan-aturan seperti ini harus didis atau diskualisasi. Artinya apakah nanti harus ada aturan-aturan dan apa sih sebenarnya sanksi-sanksi yang harus dikenakan pada orang-orang tersebut. Apakah sanksi sosial atau tidak? Tetapi sanksi sosial pasti kena. Dia akan mendapat sanksi sosial. Saya yakin. Oke, siap. Terima kasih Bang John.